Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu aplikasi dari diferensial atau turunan dari fungsi lebih dari satu variabel. Nah, aplikasi tersebut adalah titik maksimum dan minimum. Jadi kalau kita misalkan ada suatu fungsi Z ya yang memiliki variabel X dan Y yang terdefinisi dan kontinu dalam domain, maka fungsi itu dikatakan memiliki titik maksimum. Kita misalkan X0, Y0. Nah, X0, Y0 ini dikatakan titik maksimum jika Fx, Y itu lebih kecil atau sama dengan Fx0, Y0 untuk setiap x, y yang cukup dekat pada x0, y0. Dan x0, y0 itu akan dikatakan titik minimum jika fx, y lebih besar atau sama dengan fx0, y0 untuk setiap x, y yang cukup dekat pada x0, y0. Kemudian ada satu syarat perlu yang harus kita perhatikan ya, bahwa fx, y itu akan memiliki nilai relatif maksimum atau minimum pada saat turunan parsial pertama f terhadap x itu sama dengan 0 atau turunan parsial pertama f terhadap y sama dengan 0. Nah, dari syarat inilah kita akan memperoleh titik-titik kritis ya, x0, y0. Nah, titik-titik kritis ini kemudian kita substitusi ke persamaan lambang segitiga ini yang didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi turunan parsial kedua f terhadap x sebanyak 2 kali dikali dengan turunan parsial kedua f terhadap y sebanyak 2 kali dikurang dengan kuadrat dari turunan parsial kedua f terhadap x dan y. Nah, setelah kita mensubstitusi titik-titik kritis tersebut ya yang telah kita peroleh, maka kita perhatikan hasilnya. Jika hasil segitiga ini lebih daripada 0, maka dia akan memiliki kemungkinan dia merupakan titik maksimum atau titik minimum. Nah, dia merupakan titik maksimum jika turunan parsial kedua f terhadap x atau terhadap y sebanyak 2 kali itu lebih kecil daripada 0. Nah, maka titik fx 0, y0 itu merupakan titik maksimum. Tetapi jika kita substitusi ke persamaan keduanya dan menghasilkan lebih besar daripada 0, maka titik x, 0, y0-nya itu merupakan titik minimum. Nah, kemudian jika kita substitusi dan menghasilkan lebih kecil daripada 0, maka ini bisa kita pastikan bahwa titik fx 0, y0 itu bukan merupakan titik maksimum dan juga bukan merupakan titik minimum, tetapi dia dikatakan sebagai titik saddle atau titik pelana ya. Kalian bisa membayangkan ya pelana kuda seperti saddle motor atau saddle sepeda ya, seperti itu. Kemudian jika kita sudah substitusi dan menghasilkan nilainya sama dengan 0, maka titik tersebut tidak akan memberikan kita informasi apapun, apakah dia titik maksimum, minimum, atau titik saddle ya, tidak ada informasi tentang titik tersebut. Kemudian adapun langkah-langkah dalam pengerjaan atau untuk memperoleh titik maksimum minimum ini itu saya rangkumkan seperti ini ya. Jadi kita cari dulu turunan pertama, kemudian kita cari lagi turunan kedua, lalu dari turunan pertama itu kita dapatkan titik-titik kritis. Nah, titik kritis ini diperoleh dari syarat perlu. Syarat perlu tadi mengatakan bahwa turunan pertamanya itu
sama dengan 0. Nah, di situ kita akan mendapatkan beberapa titik kritis ya. Nah, setelah kita peroleh beberapa titik kritis, maka titik-titik kritis itu kita substitusikan ke turunan kedua dan kita langsung mencari nilai dari segitiga itu ya, nilai dari segitiga yang sudah didefinisikan tadi sebelumnya. Nah, setelah kita dapatkan nilai segitiga dan juga nilai pada turunan keduanya, di situ akan bisa menentukan apakah titik-titik kritis tersebut merupakan titik maksimum atau titik minimum atau titik saddle ataupun tidak memberikan informasi apapun ya. Nah, sebagai contoh di sini saya punya soal, selidikilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx, y yang sama dengan x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 ditambah 3xy. Seperti langkah pengerjaan ini, pertama-tama kita cari dulu turunan pertama dan turunan keduanya ya. Jadi untuk fx, y x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 3xy. Turunan pertamanya ya, turunan pertama terhadap x itu adalah 3x kuadrat ditambah 3y. Kemudian untuk ini turunan pertama, lalu turunan keduanya, turunan pertama yang terhadap variabel y ya, maksud saya itu adalah 3y kuadrat ditambah 3x. Nah, dari turunan pertama ini kita bisa dapatkan lagi turunan yang kedua. Kita turunkan terhadap x, berarti di sini 0 ya, ini 0. Kemudian turunan kedua f terhadap y itu adalah yang ini 0, berarti di sini 3. Sedangkan yang ini turunan kedua f terhadap x ya, ini 0, berarti di sini 3. Dan yang ini turunan kedua f terhadap y 2 kali, berarti 6y. Nah, dari turunan pertama ya, dari turunan pertama yang ini kita dapat syarat perlunya, yaitu turunan pertama 3x tambah 3y itu sama dengan 0. Dan yang ini turunan pertama terhadap y yaitu 3y kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Nah, dari dua fungsi ini ya, jadi saya misalkan di sini ada persamaan pertama, kemudian ada persamaan kedua. Dari persamaan kedua saya peroleh x itu sama dengan minus y kuadrat ya, minus y kuadrat. Ini persamaan yang ketiga. Nah, persamaan ketiga ini saya substitusi ke persamaan pertama, berarti 3x kuadrat ditambah 3y sama dengan 0. Kita peroleh 3 minus y kuadrat dikuadratkan ditambah 3 y sama dengan 0, berarti 3y pangkat 4 ditambah 3y sama dengan 0, berarti 3y y pangkat 3 ditambah 1
sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa dapatkan Y sama dengan 0 atau Y sama dengan minus 1 pangkat 3. Pangkat 3 itu berarti Y-nya adalah minus 1 ya. Nah, kalau Y-nya minus 1, kalau di pangkat 3 kan berarti kan Y-nya juga 1. Nah, di sini ada 2Y. Jadi kita substitusi Y sama dengan 0 dan Y sama dengan minus 1 ke X. Itu kita peroleh untuk Y sama dengan 0, X-nya itu adalah 0. Dan untuk Y sama dengan min 1 berarti X-nya dah min 1. Jadi di sini kita dapatkan titik 0,0 dan min 1, min 1. Inilah titik kritis yang dimaksud ya. Nah, berarti kita punya 2 titik kritis. Sekarang titik kritis yang pertama 0,0. Nah, berarti pada turunan kedua X 2 kali itu kita dapatkan ini ya, 6X, berarti 6 kali 0, 0. Kemudian turunan kedua terhadap Y 2 kali, berarti yang ini ya, Y kali 0 juga 0. Kemudian turunan kedua F terhadap X lalu terhadap Y. Nah, di sini kita lihat turunan kedua, oh ini turunan kedua ya. Nah, turunan kedua F terhadap Y, X kemudian Y, itu nilainya sama dengan turunan kedua F terhadap Y kemudian X ya. Sudah kita pahami bersama bahwa itu sama saja. Jadi ini sama dengan 3. Nah, kita masukkan ke persamaan segitiga tadi ya. Persamaan segitiganya mengatakan turunan kedua F terhadap X sebanyak 2 kali dikali dengan turunan kedua parsial ya, turunan parsial kedua F terhadap Y sebanyak 2 kali dikurangi dengan turunan parsial kedua F terhadap X dan Y dikuadratkan, berarti 3 dikuadratkan sama dengan minus 6, minus 9. Nah, di sini kita lihat daripada 0 ya. Nah, jika dia lebih kecil daripada 0, maka karena segitiga lebih kecil daripada 0, maka titik 0,0 merupakan titik saddle ya. Kemudian kita lanjut ke min 1, min 1. Turunan kedua F terhadap X sebanyak 2 kali, berarti yang ini 6 kali min 1 berarti min 6. Kemudian turunan parsial kedua F terhadap Y 2 kali, yang ini berarti 6 kali min 1 juga sama ya, berarti minus 6. Dan turunan kedua F terhadap X dan Y itu sama dengan 3 karena di sini konstan ya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus segitiga, berarti turunan kedua parsial kedua F terhadap X sebanyak 2 kali dikali dengan turunan parsial kedua F terhadap Y sebanyak 2 kali dikurang dengan turunan parsial kedua F terhadap X dan Y. Nah, ini sama dengan 36. Ini sama dengan 36 dikurang 3 sama dengan 33. Nah, ini lebih besar daripada
lebih besar daripada 0. Sehingga kita lihat lagi turunan keduanya itu bagaimana. Ternyata di sini lebih kecil daripada 0 dan yang ini juga lebih kecil. Ini lebih kecil daripada 0. Nah, maka titik min 1, min 1 ini merupakan titik maksimum. Ya. Nah, seperti itu pengerjaannya. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.